Cerita dimulai di distrik Chonglu, Kabupaten Jingyong, pada tahun ke-10 era Xinguan. Sebuah tangan dengan kuku yang dicat merah menyentuh kusen pintu sebuah rumah bordil. Sesaat kemudian, seorang wanita muda dengan tubuh yang sangat menggoda muncul. Malam sudah larut, tuan muda. Jangan terburu-buru, silakan masuk. Aku akan menyeduhkan teh dan menyiapkan tempat tidur. Mendengar itu, ekspresi pemuda tersebut menggelap. Wanita itu membimbingnya masuk ke sebuah kamar. Tak lama kemudian, wanita itu tergeletak di tempat tidur, tubuhnya basah oleh keringat. Tuan muda, desahnya, tubuhku terasa panas. Bisakah Anda memeriksanya? Mendengar itu, pemuda tersebut mendekat dengan wajah tanpa ekspresi. Perlahan, dia meraih leher wanita itu, membuatnya mendesah penuh gairah. Tolong, tuan muda, beri saya ampun. Namun, begitu kalimat itu selesai, pemuda itu mengencangkan cengkeramannya pada leher wanita tersebut. Matanya melebar karena terkejut, sebuah lingkaran kekuatan bersinar di pupilnya. Dari sudut itu, terlihat bahwa pemuda itu menggunakan semacam ilmu sihir Tao untuk menekan wanita itu, menyebabkan energi iblis keluar dari tubuhnya. Dia menggenggam sebuah jimat kuning di tangannya, matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Iblis, tunjukkan wujud aslimu. Cerita pun dimulai. Namaku San Chongqing, seorang pemuda yang dibesarkan di bawah bendera merah, dididik dengan teori materialisme ilmiah. Dari kecil hingga sekarang, entah bagaimana aku terlempar ke dalam masyarakat feodal yang kejam ini. Tahun ke-10 era Jingguan dinasti Tang, aku tidak bereinkarnasi menjadi seorang pangeran, tuan tanah, atau bahkan pewaris kaya. Dan tentu saja aku tidak memiliki sistem yang membantuku. Menyedihkan, sungguh. Aku hidup hemat, mengumpulkan cukup uang untuk menyewa rumah 6 kamar yang hampir roboh, tetapi tetap saja aku tertipu. San Chongqing masuk ke rumah itu sambil merobek-robek kertas di tangannya dengan marah. Sial, makelar properti di dinasti Tang sama culasnya, keluhnya. Pantas saja rumah ini yang paling murah. Gubuk reyot ini menjadi titik awal kehidupanku yang legendaris sebagai penguasa di dinasti Tang. San Chongqing berjalan menuju pintu yang dipenuhi jimat di bagian dalam rumah itu. Yah, uangnya sudah habis. Mau bagaimana lagi? Angin bertiup, membuat jimat-jimat di pintu itu beterbangan. Rumah kotor dan sempit ini bahkan tidak punya jasa pembersihan, dan mereka menempelkan benda-benda aneh di mana-mana, keluhnya. Di halaman, sebuah pedang besi berkarat tertancap di tanah, diletakkan dalam formasi yang buat. Saat melihat ke atas, dia mendapati langit-langit rumah dipenuhi sarang laba-laba yang kusut dengan lebih banyak jimat. San Chongqing berjalan mendekati pedang berkarat itu sambil berpikir, ternyata, meski aku berasal dari masyarakat modern abad ke-21, menghadapi 800 penipu kuno ini, aku masih belum cukup tenang. Dengan pikiran itu, San Chongqing mengeluarkan rokok, menyalakannya, lalu menghisapnya dalam-dalam. Yah, merokok dulu untuk menenangkan pikiran, gumamnya. Dia menghembuskan asap, tatapannya melayang ke arah samping. Asap rokoknya melayang ke atas, secara kebetulan membuat pohon tua yang kering di sebelahnya mengeluarkan daun baru. Saat San Chongqing melanjutkan inspeksi terhadap rumah barunya, dia melihat kilauan cahaya. Hah, apa itu? Bahkan besi tua dibuang sembarangan di sini, pikirnya penasaran. Dia melangkah maju untuk mengambil pedang itu dan memeriksanya lebih dekat. Begitu jari-jarinya menyentuhnya, gagangnya patah. Pemuda itu menatap gagang yang patah dengan rahang ternganga. Aduh, patah, serunya. Aku tadinya mau pakai untuk menyayangi rumput dan mencangkul tanah. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam rumah, membuat San Chongqing berputar dengan terkejut. Tuan muda, selamatkan aku. Tuan muda, aku ada di sini. San Chongqing cepat-cepat membuang rokoknya, pikirannya berputar-putar. Apa-apaan ini, gumamnya. Agen itu bilang rumah ini sudah lama ditinggalkan. Bagaimana mungkin ada orang di dalamnya? Dengan marah, San Chongqing berjalan cepat menuju kamar itu, nyaris berasap dari telinganya. Apa maksudnya ini, teriaknya. Siapa di dalam sana? Saat mendekat, tanpa sengaja dia menginjak sebuah diagram buah yang terukir di lantai. Jejak kakinya bersinar dengan cahaya keemasan. San Chongqing tiba di pintu dan menghempaskannya dengan kencang, alisnya berkerut penuh amarah. Ini rumahku sekarang. Keluar, teriaknya. Namun, yang muncul di hadapannya adalah sepasang dada yang luar biasa besar. Sesaat kemudian, seorang wanita muda dengan tubuh menggoda, ekspresi penuh rayuan, dan mata setengah mengantuk muncul. Tubuhnya bergerak meliuk-liuk, dan dia mendesah pelan. San Chongqing terpaku, wajahnya memerah. Ya ampun, aku jatuh cinta, pikirnya. Saat wanita itu melompat ke arahnya, dia dengan cepat menghindar. Wanita itu terjatuh ke lantai dengan suara, duk. Bukannya membantu, San Chongqing malah membalikkan badan, berkata dengan nada bangga, Nona, jangan pikir bisa menyentuhku begitu saja. Wanita itu tak menyerah. Dia meraih sabuk San Chongqing sambil berkata dengan suara penuh makna, aku sudah bilang sebelumnya, orang-orang dinasti Tang ini memang tak pernah belajar. Seorang wanita pekerja keras seperti aku harus mengandalkan dua tangan sendiri untuk mencari nafkah. Dia menekan tubuhnya ke punggung San Chongqing sambil berkata, Tuan muda, aku selalu mengandalkan kedua tanganku untuk hidup.
Sun Chongqing merasakan beban asetnya menekan punggung bawahnya. Tak tahan lagi, dia menjerit, "Ah, ibu mesum." Tanpa ragu, dia mundur, memegangi dirinya sendiri dengan protektif. "Kamu gadis apa?" katanya tergagap. "Jangan ngomong sembarangan. Aku curiga kamu mau berbuat sesuatu padaku, tapi aku tak punya bukti." Dia berbalik tepat saat melihat aura aneh seperti hantu keluar dari tubuh wanita itu. Tak menyadari apa-apa, Sun Chongqing tetap melanjutkan ceramahnya. "Nona, malam sudah larut. Kalau tak ada keperluan, pulanglah. Jangan berkeliaran di rumah kosong seperti ini. Kamu bisa terjebak di dalam dan tak ada yang menyelamatkan." Dia melangkah maju dan mencabut jimat dari sebuah lukisan. Lagi pula, dia melanjutkan tanpa sadar dengan aura semakin mengerikan yang terpancar dari wanita di belakangnya, kata orang tempat ini berhantu. "Apa kamu tidak takut, Nona?" Wanita itu tersenyum samar. "Apakah kamu takut hantu, Tuan Muda?" "Hah, aku adalah anak takdir, yang terpilih, seorang transmigrator mulia, pemilik tubuh Dao yang kacau. Hantu dan dewa tak bisa menyentuhku." Tiba-tiba, mata lukisan seorang jenderal surgawi di dinding itu terbuka. Wanita itu sepenuhnya berubah, tubuhnya kini berwujud iblis. Cakar tajam memanjang dari tangannya, siap menyerang Sun Chongqing. Namun, Sun Chongqing tetap tak sadar. Dia malah sibuk menatap kilauan koin emas di bawah meja. Matanya bersinar seperti berlian saat melihatnya. Di tempat lain, seorang pria muncul, berdiri dalam diam dengan aura mengintimidasi. Di hadapannya, seorang pejabat tinggi berbicara, "Tuan, jangan khawatir. Aku adalah Dewa Kota Kabupaten Jingyong, yang berwenang sebagai Hakim Marsal. Aku akan membantumu mengusir kejahatan ini." 9 iblis itu hampir menyatu. Kekuatan mereka akan tak terukur. "Karena itu, aku hanya bisa menyegelnya untuk saat ini. Maaf telah merepotkan Anda, Tuan." Saat pejabat itu selesai berbicara, pria itu menatap intens ke arah aura yang terpancar, firasat buruk menguasai dirinya. "Tidak," pikirnya, "formasi segel di atapku telah hancur." Iblis di belakangnya mendekat, kehadirannya hampir terasa nyata. Tepat saat dia hendak memangsa korbannya, Sun Chongqing tiba-tiba mengangkat meja, membuat iblis itu terhantam dan terjatuh. Tak terganggu oleh keributan itu, Sun Chongqing tetap fokus mengumpulkan koin emas yang tersebar, memasukkannya ke dalam sakunya. "Hadiah dari surga, betapa beruntungnya aku. Aku bisa membeli 2 bakpao tambahan besok pagi," pikirnya dengan riang. Tiba-tiba, koin emas di sakunya mulai bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Sun Chongqing melongo. "Astaga, sihir apa ini? Kemana uangku?" teriaknya. Belum sempat dia pulih dari keterkejutannya, koin emas di sakunya melayang keluar dan berubah menjadi antarmuka holografik. Dengan penuh sukacita, Sun Chongqing berpikir, sebuah sistem. Artefak esensial setiap orang yang melintasi waktu akhirnya muncul. Entah dari mana, dia mengeluarkan bunga mawar, menggigitnya di antara giginya, dan berpose penuh gaya. "Mari kita lihat fungsi apa yang dimiliki sistem ilahi ini," serunya. Saat dia selesai berbicara, panel kontrol sistem muncul di tangannya. Sebuah pesan berkedip di layar. Waktu tersisa, 71 jam 59 menit 59 detik. Harap isi ulang segera. Bonus isi ulang pertama, dari 6 hingga 500 jam. Hadiah berkisar dari 6 tail emas hingga 648 tail emas. Kegagalan mengisi ulang untuk mempertahankan fungsi kehidupan akan mengakibatkan penghapusan sistem dari tuan rumah. Marah, Sun Chongqing menghantam antarmuka sistem. "Sistem macam apa ini? Apa ini lelucon?" Memanfaatkan kesempatan itu, iblis mendesah lembut, "Sudah malam. Biarkan pelayan hina ini melayanimu dan membantumu beristirahat." Namun, dia langsung menerima tamparan keras di wajahnya. Meski pipinya terasa panas, iblis itu dengan tebal muka malah berpura-pura mendesah genit. Ketika melihat ke bawah, Sun Chongqing menyadari iblis itu memeluk erat lengannya. Dia menoleh, matanya melebar karena terkejut melihat gadis itu yang kini wajahnya memerah dan gemetar sambil bersandar padanya. Kenapa kamu masih di sini?" tanyanya. Iblis itu kemudian ambruk, bersandar padanya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia berbisik, "Aneh, hanya menyentuhmu terasa berbeda." Wajah Sun Chongqing memerah. Dia tergagap, "Nona, mungkin lain kali saja. Kita bertemu lagi di hari lain." Saat itu juga, seorang Taois dan pejabat kota mendobrak pintu sambil berteriak, "Iblis!" Sun Chongqing terpaku, mulutnya terbuka karena kaget. Iblis itu, bagaimanapun, tetap terbuai dalam sensasi menyentuhnya. Taois dan dewa kota itu menatap pemandangan itu selama 6 detik penuh kebingungan. Setelah sadar, mereka serempak menunjuk dengan penuh tuduhan. "Itu dia iblis kuat yang kau bicarakan. Dan manusia ini, Tuan Magis Wu, jangan tertipu dengan penampilannya. Ini hanyalah trik untuk menguras energi vitalnya. Iblis, lepaskan dia." Sun Chongqing mulai berkeringat dingin. "Dia yang mendekati aku. Aku tak melakukan apa-apa." "Tunggu sebentar, kenapa ini terasa familiar?" Sebuah pemikiran mengganggu muncul di benaknya. Taois dan dewa kota adalah penjahatnya. Wanita menggoda ini adalah korban, dan aku hanya orang tak bersalah yang terjebak di tengah-tengah. Dengan kesadaran itu, dia tiba-tiba mendorong wanita itu ke tanah.
Baiklah, aku akan melepaskannya. Tak perlu berteriak. Seolah teringat sesuatu, San Chongqing menyalakan rokok untuk menenangkan pikirannya. Kupikir dia hanya gadis yang tersesat atau mungkin yang salah jalan. Tak pernah terpikir dia adalah makhluk surgawi yang menyamar, mencoba mencuri uangku. Dia menggerutu pelan, seakan aku masih punya uang untuk dicuri. Sistem sialan itu memakan semuanya. Taois dan Dewa Kota saling bertukar pandang, mata mereka menyipit penuh pertimbangan. Bahkan formasi Tiga Yong pun tak mampu menundukkan iblis ini. Namun, dengan satu dorongan sederhana, San Chongqing berhasil menyingkirkannya, membuat setengah aura iblisnya memudar. Seorang manusia biasa berani-beraninya tidak menghormatiku, Dewa Kota Jingyong, seru Dewa Kota dengan lantang, melangkah maju dengan aura penuh wibawa. Manusia hina, tahukah kau siapa yang sedang kau hadapi? San Chongqing tanpa basa-basi menendang mereka berdua keluar pintu. Aku tidak peduli siapa kalian. Berkeliaran dengan pakaian aneh seperti itu. Kalian pasti pembuat onar. Lihat baik-baik, apa sih yang bisa kalian curi di gubuk bobrok ini? Dewa Kota, aku malah jadi emperor. Penipu zaman sekarang makin kreatif saja. Dia pun melemparkan wanita itu menyusul keduanya. Keluar, keluar, keluar. Aku sedang tidak ingin diganggu. Dengan keras, dia membanting pintu hingga tertutup rapat, meninggalkan ketiganya yang kebingungan di luar. Ketiga orang itu saling memandang dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Taois, aku tidak bisa lagi menggunakan kekuatan suciku, keluh Dewa Kota. Aku juga tidak, balas si Taois. Sepertinya kekuatanku lenyap saat kita masuk ke halaman itu. Apakah mungkin pria itu adalah makhluk surgawi? Dewa Kota menatap wanita itu, memperhatikan aura iblis di sekitarnya yang semakin pekat. Taois, apa yang kita lakukan dengan iblis ini? Taois itu segera berbalik dan melarikan diri. Iblis ini terlalu kuat. Aku harus pergi ke pasar untuk mencari bantuan dari guruku. Hei, tunggu. Jangan tinggalkan aku, teriak Dewa Kota dengan panik. Wanita itu, yang sekarang berubah menjadi nenek tua yang mengerikan, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Wajahnya begitu menjijikkan hingga membuat iblis lain pun merasa ngeri. Jeritan mengerikan dari Dewa Kota menggema di udara. Di luar halaman San Chongqing, sekelompok sosok gaib mengintai, mata mereka bersinar penuh kelaparan. Aroma yang begitu lezat, aku harus memakannya. Aromanya saja sudah membuat kekuatan iblisku meningkat. Dia milikku. Di halaman itu, dari pusaran asap muncul kaki putih yang lembut, diikuti oleh ekor berbulu mewah. Lalu, di depan San Chongqing muncul seorang wanita muda yang luar biasa cantik. Sosoknya adalah gambaran kesempurnaan. Menarik, gumamnya. Manusia kecil ini memancarkan aura yang begitu memikat. Tak heran para iblis dan monster dalam radius 100 mil datang untuk menghormatinya. Wanita itu menjulurkan lidahnya dengan gerakan menggoda, matanya kabur saat menatap ke arah rumah. Seorang iblis biasa yang memakannya mungkin akan langsung naik tingkat. Jika aku menyerap esensinya, bahkan menjadi abadi bukan hal yang mustahil. Dengan itu, wanita itu melangkah maju dan mendorong pintu. Derit pintu yang terdengar terlalu keras itu membuat San Chongqing mencengkeram kepalanya dengan rasa sakit. Suara berisik itu bergema di telinganya, membuatnya menggertakkan gigi dengan frustrasi. Akhirnya, San Chongqing keluar dari rumah, berteriak dengan suara lantang, apa ini ribut-ribut? Tidak tahu sopan santun. Hei, kalian di luar sana. Aku peringatkan, kesabaranku hampir habis. Apa kalian tahu sekarang sudah jam berapa? Biarkan orang tidur. Cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menghempaskan iblis rubah itu dan kelompok sosok gaib tersebut. Dari dalam cahaya keemasan yang memudar, muncul telinga besar, menunjukkan bahwa iblis rubah itu, yang kini kembali ke wujud aslinya, kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Di kediaman Zashir di Jingyong, iblis rubah itu terbaring tak sadarkan diri di halaman kecil. Beberapa saat kemudian, dia bangkit dan membuka matanya. Dengan tergesa-gesa, dia berdiri dan melihat sekeliling dengan panik. Sudah hampir pagi, aku tidak percaya aku pingsan selama itu. Saat kebingungan memenuhi pikirannya, sekelompok arwah pendendam dan iblis menjijikkan muncul di belakangnya. Pandangan mereka tertuju pada iblis rubah kecil itu. Merasa kehadiran mereka, iblis rubah itu berbalik dengan cepat. Para arwah pendendam itu berubah menjadi sosok iblis wanita yang sangat kuat, matanya menyala dengan energi jahat, aura kematian menyelimutinya. Sebuah bola energi iblis berdenyut di telapak tangannya saat dia menatap lurus ke depan. Pemandangan itu membuat iblis rubah ketakutan, ekornya berdiri tegak, dan sebuah jeritan tertahan keluar dari bibirnya. Iblis, tolong aku. Rasa takut melumpuhkan kekuatannya, dan dia jatuh ke tanah. Kekuasaanku hilang. Iblis rubah itu mendongak, berusaha menahan air mata. Sial, cahaya emas itu benar-benar mengganggu. Dia kembali mendongak, menyaksikan iblis besar mendekatinya, dikelilingi pusaran wajah-wajah mengerikan yang terbentuk dari kejahatan murni. Apakah ini akhirnya, pikirnya pasrah. Sebuah koin emas yang diluncurkan oleh sistem menghantam iblis itu, membuatnya terpental ke belakang. Koin emas itu terus meluncur, menembus tubuh iblis tersebut dan membuatnya lenyap sepenuhnya.
Dalam kabut yang berputar, mata iblis rubah kecil itu hampir keluar dari rongganya saat dia menatap koin emas yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan menyilaukan. Sun Chongqing merasa ada kekuatan tak terlihat yang menghantamnya hingga jatuh ke tanah. Dia mendongak ke langit, wajahnya meringis saat berpikir. Apa-apaan ini? Rasanya seperti semua kekuatan dalam tubuhku telah hilang. Sisa umur, 48 jam. Tidak ada sedikit pun vitalitas yang tersisa dalam dirinya. Namun, waktu hidupnya terus merosot lebih jauh. Timer sekarang hanya menampilkan 14 jam, 36 menit, dan 44 detik. Melihat ada sesuatu yang salah, iblis rubah kecil itu dengan cepat menarik jubah Sun Chongqing, menyeretnya menjauh dari sumur. 9 roh pendendam itu telah bergabung menjadi satu, pikirnya panik. Saat energi yin dan yang mencapai puncaknya, mereka bahkan berani menyergap Tuan Abadi ini. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Saat iblis rubah menyeretnya, Sun Chongqing merasa rohnya keluar dari tubuhnya. Pandangannya kabur, dan bahkan satu tanduk muncul di dahinya. Dia berteriak panik, anjing kecil, jangan salah paham. Mendengar itu, iblis rubah segera melepaskannya. Sun Chongqing buru-buru berdiri, menjelaskan dengan tergesa-gesa. Aku melewatkan sarapan. Gula darahku turun. Aku hanya pusing, bukan ada reaksi tubuh yang aneh. Iblis rubah kecil itu mendengarkan, keheranan muncul dalam hatinya. Dia benar-benar seorang master tersembunyi. Diserang oleh roh pendendam gabungan, tapi tetap tak terluka. Dia berpura-pura pingsan untuk menguji apakah aku akan meninggalkannya. Untung aku cukup cerdik untuk melihat melalui tipu muslihatnya. Antarmuka sistem muncul lagi di depan Sun Chongqing, menampilkan sisa umur, 14 jam, 30 menit, dan 11 detik. Dia menatapnya dengan rahang ternganga tak percaya. Aku tidur paling lama 8 jam. Bagaimana bisa dari 72 jam jadi hanya 14? Sistem sialan ini bahkan tidak mau membiarkanku hidup. Iblis rubah, yang mengamati Sun Chongqing, berdebat dengan antarmuka sistem, tersenyum dalam hati. Meskipun aku tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Abadi, pasti ada kebenaran mendalam tersembunyi dalam kata-katanya. Sayangnya, kultivasiku terlalu dangkal untuk memahaminya. Aku harus tetap menempel pada Tuan Abadi ini. Hahaha. Sementara itu, pendeta Tao melaporkan kejadian tersebut kepada gurunya, mencari petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Seorang lelaki tua, Yuan Tiongang, terbang dengan pedangnya menuju mereka, sambil bergumam. Ahli itu telah melemahkan 9 roh pendendam. Semalam, itu terjadi di kediaman Zashir. Kita harus bertindak selagi mereka lemah dan menaklukkannya. Dia adalah Yuan Tiongang, Kepala Biro Astronomi Dinasti Tang. Pendeta Tao itu mentransmisikan suaranya, sesuai perintahmu, Guru. Aku akan mengundang Hakim Dunia Bawah dan Dewa Kota Jingyong untuk bergabung, mengusir iblis-iblis itu, dan memulihkan kedamaian di tanah ini. Di bawah sinar bulan, Yuan Tiongang memandangi diagram Bagua di tangannya, aura samar berputar di sekitarnya. Ia menghela napas pelan, berpikir dalam hati, ahli itu telah menghancurkan formasi 3 Yong. Aku penasaran apakah dia masih berada di Kabupaten Jingyong. Jika takdir mempertemukan kami, aku harus berdiskusi tentang Dao dengannya. Penasaran dengan identitas Sun Chongqing, Yuan Tiongang mulai meramalnya dengan menghitung di jarinya. Namun, setelah beberapa saat, ia tercengang karena tidak bisa mengetahui asal-usul Sun Chongqing. Apakah mungkin kultivasinya lebih tinggi daripada aku, pikirnya. Yuan Tiongang kemudian mengumpulkan kinya dan bergegas menuju pasar selatan. Di sana, ia melihat Sun Chongqing sedang meramal nasib seorang pria. Saudara yang baik, kata Sun Chongqing, filtrummu tampak gelap. Sebuah malapetaka besar akan segera menimpamu. Pria itu, berkeringat dingin, tergagap, bukankah seharusnya Anda membaca garis tangan? Mengapa Anda membicarakan tanda gelap di antara alis saya? Sun Chongqing menjawab dengan tenang, metode ramalan itu banyak. Jalannya beragam, tetapi tujuannya tetap sama. Mengapa terikat pada formalitas belaka? Yuan Tiongang, yang mengamati dari kejauhan, berbisik sendiri, di siang bolong begini, dia berani menipu orang. Tiba-tiba, Sun Chongqing berdiri dan mengeluarkan sebuah gulungan yang memancarkan cahaya lembut. Ia menggulungnya kembali dan menyerahkannya kepada pria itu. Apa yang harus saya lakukan? Tanya pria itu dengan cemas. Saudaraku, jangan khawatir, Sun Chongqing meyakinkannya. Cukup gantungkan gulungan perlindungan dewa ini di rumahmu, dan kau akan aman dari segala bahaya. Tidak 99,99, tidak juga 888, cukup 10 tael perak, dan ini milikmu. Mata pria itu membelalak, keringat membasahi dahinya. Ketika ia masih ragu, seorang wanita tua muncul dari kerumunan. Oh, ini Tuan Dao San. Anda menyelamatkan nyonya saya dari kerasukan roh jahat, seru wanita tua itu. Sun Chongqing tersenyum bangga, satu langkah menuju surga, aku memang seorang master transenden. Ia teringat bahwa ia telah menyewa wanita tua itu untuk drama ini, dan ia memainkan perannya dengan sempurna. Aku harus memberinya bonus nanti. Wanita tua itu meningkatkan suaranya, berbicara kepada kerumunan yang mulai berkumpul. Bagaimana mungkin aku menipu kalian di tengah pasar ini? Roh jahat itu akhirnya diusir oleh Tuan Dao San. Tampaknya, nyonya saya pasti sudah binasa.
Kerumunan berbisik-bisik, kini benar-benar percaya. Pria yang sedang diramal nasibnya dengan tergesa-gesa mengeluarkan segenggam perak dan menyerahkannya kepada Sun Chongqing. Ya, Tuan Daosan, saya akan mengambil gulungan itu. Sun Chongqing menerima perak itu, sorot kemenangan di matanya. Yuan Tiongang yang mengamati semua itu, tiba-tiba berteriak, tunggu dulu. Kau, anak muda, berasal dari sekte mana? Apakah kau memiliki kredensial resmi dari pemerintah? Dengan kuil Daois mana kau terafiliasi? Sun Chongqing mendorong kacamata imajiner di hidungnya dan menyipitkan mata menatap Yuan Tiongang. Apa orang tua ini mencari masalah, pikirnya. Sebelum ia sempat menjawab, Yuan Tiongang menunjuknya dengan keras, dasar bocah kurang ajar. Alih-alih belajar dengan giat, kau malah menipu orang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sun Chongqing menghentakkan tangannya ke meja, tidak kalah geram. Kau siapa sih, sebenarnya? Pria muda dan pria tua itu saling beradu argumen, suara mereka semakin keras. Orang tua, aku sarankan kau memilih kata-katamu dengan hati-hati. Kau jelas hanya manusia biasa yang bahkan tidak memahami dasar-dasar meramal. Dan kau berani mengklaim gulunganmu bisa mengusir roh jahat. Argumen mereka memuncak, wajah mereka hanya beberapa inci terpisah. Setiap orang punya metode masing-masing. Jika kau bilang gulunganku tidak berguna, buktikan saja. Jangan asal bicara, aku akan menuntutmu atas fitnah. Bocah ini benar-benar licik. Dia malah minta bukti. Yuan Tiongang mendengus kesal melihat ekspresi puas Sun Chongqing. Menggantung gulungan untuk mengusir roh jahat itu hanya sugesti. Lalu apa yang akan kau lakukan? Wajah Yuan Tiongang memerah karena marah. Ia menunjuk wanita tua di belakang Sun Chongqing. Perkataanku adalah bukti yang cukup. Dan aku yakin dia bekerja sama denganmu. Sun Chongqing mengacungkan jari tengah sambil berkata dengan nada mengejek, oh, serius? Kau mau, Tonggang, omong kosong. Aku ini Kaisar Taong. Kalau kau benar-benar Yuan Tiongang, kembali saja ke istana dan berhenti menggangguku. Pendeta Daois yang marah karena Sun Chongqing dengan santai menyebut nama seorang bijak terhormat, menepukkan tangannya dengan keras. Cahaya emas menyala di antara telapak tangannya. Bocah kurang ajar, berani-beraninya kau menyebut nama orang suci dengan nada seenaknya. Jangan terlalu sombong, orang tua, atau gigimu akan copot semua, balas Sun Chongqing santai. Dalam hati ia berpikir, apa yang direncanakan orang tua ini? Yuan Tiongang, memancarkan aura kekuatan yang dahsyat, mengarahkan serangan energi ke Sun Chongqing. Iblis sesat, rasakan kekuatan sejati dari kultivasi yang benar, serunya. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Sun Chongqing membuka matanya dan mendapati pendeta tua itu membeku seperti patung. Melihat peluang, ia dengan nakal mencoret-coret punggung tangan Yuan Tiongang. Yuan Tiongang menatap Sun Chongqing dengan bingung, tidak percaya dengan hilangnya kekuatannya secara tiba-tiba. Sun Chongqing memanfaatkan keadaan, menunjuk pria tua itu dan berteriak, aha. Jadi kau mencoba menipu orang karena takut bersaing, ya. Kau berusaha membuat masalah, kan? Benar sekali, Tuan Sun, bebaskan rakyat dari ancaman ini. Bereskan dia, sorak seseorang dari kerumunan. Yuan Tiongang menatap tangannya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku sudah berkultivasi selama puluhan tahun, tetapi belum pernah mengalami hal seperti ini. Sun Chongqing, semakin percaya diri, berdiri dengan tangan di pinggulnya, berpura-pura tenang. Semua orang, lihat baik-baik. Jangan biarkan penipu ini memperdaya kalian. Untuk kedamaian dan kemakmuran di rumah kalian, untuk perlindungan sejati dari kejahatan, carilah Tuan Sun. Yuan Tiongang yang marah melompat maju, membalikkan meja Sun Chongqing di depan umum. Biarpun tanpa kekuatanku, aku tidak akan membiarkanmu terus menipu orang. Hei, bocah kecil, aku sarankan kau berhati-hati, Sun Chongqing memperingatkan. Saat Yuan Tiongang hendak menyerang, sebuah sinar energi spiritual emas bersinar di wajahnya. Kemudian, lukisan kaligrafi yang ada di meja terbalik itu memancarkan energi spiritual yang dahsyat, menembus langit. Yuan Tiongang membelalakan mata, terkejut. Ia menatap cahaya emas yang terpancar dari kaligrafi itu, menggantikan amarahnya dengan kekaguman. Huruf ini, bagaimana mungkin memiliki dao yang begitu menakutkan? Sun Chongqing, melihat reaksi pria tua itu, bergumam dengan gelap, kalau aku jatuh, aku akan menyeretmu bersamaku. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Yuan Tiongang tiba-tiba berlutut, membungkuk dalam-dalam di depan Sun Chongqing, membuatnya terkejut. Di dalam huruf ini terkandung dao agung. Dalam kebutaanku, aku telah memfitnah seorang master sejati. Aku mohon pengampunanmu, senior. Ya ampun, apakah dia gila? Bukankah tadi dia bilang aku penipu, pikir Sun Chongqing dengan bingung. Wanita tua yang menyaksikan kejadian itu segera memanfaatkan situasi. Pendeta Daois ini awalnya tidak percaya, tetapi sekarang dia tunduk pada kekuatan ilahi Tuan Sun. Bos, ini peluang bagus untuk promosi, bisiknya pelan. Sun Chongqing mengetuk kepalanya dengan kipas seolah mencoba menenangkan diri. Benar. Uang memang penting, katanya, lalu mengadopsi sikap penuh kebaikan. Tidak apa-apa.
Pendeta Daois ini, tidak, immortal ini tidak akan mempermasalahkanmu. Kau seorang kultivator, tentu kau mengerti prinsip karma. Yuan Tiongang, dengan kepala tertunduk dan keringat mengalir di dahinya, berpikir, pantas saja aku salah mengiranya sebagai orang biasa. Ini adalah manifestasi dari kembali ke sifat asli setelah mencapai keabadian. Takdir ditentukan oleh surga, mengintervensinya adalah melawan kehendak surga. Tetapi menerima beberapa tael perak adalah tindakan kebajikan. Membantu orang lain mengatasi kesulitan mereka adalah membangun karma baik. Dibanjiri cahaya emas, orang-orang di sekitarnya terpukau, bergumam penuh rasa kagum. Sungguh, surga itu adil, dan karma tak terhindarkan. Aku gagal memahami kebenaran ini. Semua tahun-tahun kultivasiku terbuang sia-sia. San Chongqing memutar matanya, wajahnya menunjukkan ekspresi masam. Kata-kata kosong tidak ada gunanya, pikirnya. Mana uangnya? Seolah menjawab permintaan itu, Yuan Tiongang mengeluarkan sebuah permata hitam berkilau. Membawa harta tak ternilai seperti ini ke pasar adalah penghinaan bagi yang mulia. Yang rendah ini dengan tulus memohon sebuah gulungan kaligrafi dari tangan ilahi Anda. Saya akan memujanya di rumah dan merenungkan kebijaksanaannya setiap hari. Ini satu-satunya barang yang saya miliki yang layak bagi kedudukan Anda. San Chongqing dengan cepat merampas batu itu dari tangan Yuan Tiongang, mengamatinya dengan seksama. Apa gunanya batu ini? Tanyanya. Batu batian ini adalah barang paling berharga yang saya miliki, Yuan Tiongang tergagap. San Chongqing membanting batu itu ke atas meja, membuat Yuan Tiongang terkejut dan mulai berkeringat dingin. Aku tidak butuh batu, ada barang yang lebih berguna. Yuan Tiongang menatap langit, seolah mendapat inspirasi tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan membawa gulungan kaligrafi emas yang bersinar. Sambil melepas bajunya, dia berseru, "Terima kasih, Yang Mulia, telah memberikan kebijaksanaan Anda. Yang rendah ini akan merenungkan maknanya setiap hari." Setelah Yuan Tiongang pergi, pria yang sedang menunggu giliran ramalan nasibnya tampak bingung. "Tuan Daois-san, Anda menjual gulungan itu. Bagaimana dengan saya?" "Jangan khawatir," San Chongqing meyakinkannya. "Saya sudah meramalkan kedatangannya dan telah membuat persiapan." Dengan gaya dramatis, San Chongqing membuka gulungan lain, cahayanya yang keemasan menerangi wajah pria itu. "Jimat ini menangkal kejahatan dan kesialan. Ini sempurna untuk Anda. Luar biasa. Saya ambil," kata pria itu, mengambil gulungan tersebut dengan sukacita. Kotak kaligrafi San Chongqing yang sebelumnya tampak biasa-biasa saja kini tampak memancarkan aura keagungan yang tak ternilai. Adegan berpindah ke kediaman Zir. Di halaman kecil San Chongqing, Wu Fan, dengan sapu di tangan, menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin makhluk itu mengumpulkan energi iblis begitu cepat, dan sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Pendeta Daois muda, matanya terpaku pada kompas bawah di tangannya, menjawab dengan gigi terkatup. "Warden Wu, jangan gegabah. Guru saya telah tiba di Kabupaten Jinyong. Saya akan mengirim pesan dan meminta bantuannya." Namun, sebelum dia selesai berbicara, hembusan angin kencang menerpa halaman itu. Mata pendeta Daois muda membelalak terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, semburan energi jahat menghantamnya langsung, menghancurkan kompas bawah di tangannya. Tepat pada waktunya, seseorang menahan energi jahat itu dengan pukulan kuat. Itu adalah Wu Fan, yang mencengkeram energi gelap tersebut dengan segenap kekuatannya. "Pendeta Daois, sekarang," teriak Wu Fan. Pendeta Daois itu dengan cepat membentuk segel tangan, petir emas menyambar di ujung jarinya. Dari belakangnya, formasi bawah meluncurkan pedang terbang yang mengarah ke energi ungu yang berputar. Benturan antara pedang dan energi iblis meledak dengan suara menggelegar yang mengguncang seluruh rumah. Suara marah menggema dari luar. "Apa itu? Siapa bajingan yang menghancurkan rumahku?" Wu Fan dan pendeta Daois itu saling bertukar pandang penuh keterkejutan. Energi jahat mulai menghilang. San Chongqing masuk dengan gigi terkatup. "Apa yang kalian lakukan?" Melihat San Chongqing, pedang terbang beserta sisa-sisa energi jahat itu jatuh dengan aman ke tanah. San Chongqing memeriksa kerusakan rumahnya, air mata hampir tumpah dari matanya. "Aku hanya pergi sebentar, dan para bajingan ini sudah menghancurkan rumahku." Matanya membelalak ngeri ketika melihat bingkai pintu yang hancur. "Ya ampun, halaman ini baru saja aku sewa." Kemarahan menguasai San Chongqing. Dia menunjuk dengan penuh tuduhan ke arah Wu Fan dan pendeta Daois muda. "Kalian berdua, kalian pikir kalian hebat?" San Chongqing melotot marah, menunjuk ke arah Wu Fan dan Li Chunfeng. "Tidak bisa menipuku tadi malam, jadi kalian memutuskan untuk merusak rumahku saat aku pergi, ya?" Tenggelam dalam omelannya, dia tidak menyadari energi jahat yang melarikan diri dari pedang emas di belakangnya. Wu Fan dan pendeta muda melihatnya secara bersamaan. Mereka mengangkat tangan dan berteriak, "Di belakangmu, awas!" Energi jahat itu berkumpul menjadi wujud iblis grotes yang memancarkan aura menyeramkan. Tubuh mereka merinding, dan mereka tergagap, "Ada iblis di bawah kakimu." Bingung, San Chongqing menunduk untuk melihat ke tanah. "Iblis apa?" tanyanya. Tepat di bawah kakinya, iblis itu muncul, mulutnya terbuka lebar seolah ingin menelan kakinya bulat-bulat. San Chongqing mengangkat kakinya untuk memastikan apakah benar ada iblis di sana.
Kemudian, tanpa sengaja, dia menjatuhkan kakinya kembali, menginjak iblis itu hingga hancur menjadi asap. Tanpa menyadari apa yang baru saja dilakukannya, Sun Chongqing gemetar, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Roh iblis yang marah mengejar Sun Chongqing di sekitar halaman yang hancur. "Hei, suara apa itu tadi?" tanyanya kebingungan. Dua orang yang menyaksikan kejadian itu terpana. Salah satu dari mereka berkata dengan tak percaya, dia baru saja melenyapkan 9 iblis yang telah mengganggu Kabupaten Jinyong selama 15 tahun hanya dengan satu langkah. Pendeta Daois muda mendekati Sun Chongqing, matanya bersinar penuh hormat. "Hamba yang rendah ini adalah Li Chunfeng, murid dari ahli astrologi Yuan Tiongang. Bolehkah saya tahu nama Tuan Besar yang mulia?" Sun Chongqing melirik Wu Fan, lalu berkata, "Kamu ini pendeta Daois atau pegawai di Biro Astronomi?" Li Chunfeng menjawab dengan penuh hormat, "Hamba yang rendah ini belum cukup mampu untuk masuk ke Biro Astronomi." Sun Chongqing menghela napas, kemudian berkata kepada Wu Fan, "Kamu ini kelihatannya tidak asing. Kamu pasti salah satu dewa kota, kan? Aku pernah melihat patung-patung seperti kamu di kuil." Wu Fan maju, menggenggam tangannya dengan penuh hormat. "Benar, aku Wu Fan, dewa kota. Aku meminta maaf atas kesalahanku sebelumnya. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, Tuan Daois." Sun Chongqing menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dengan rokok yang tergantung di bibirnya, dia bergumam, "Orang-orang dinasti Tang ini sungguh polos." Air mata hampir mengalir dari matanya, sementara asap rokok membentuk tulisan kesedihan di udara. 3 penipu dalam sehari. Kenapa aku begitu sial? Sun Chongqing melemparkan tangannya ke udara dengan putus asa. "Aku adalah pengikut doktrin Marxis-Leninis. Aku percaya pada kekayaan yang diperoleh melalui kerja, bukan melalui kekuatan supernatural. Jadi mari kita praktis saja. Kalian menghancurkan rumahku. Jadi, kita selesaikan ini dengan hukum publik atau hukum pribadi." Kebingungan melingkupi wajah mereka. 1000 pertanyaan memenuhi pikiran mereka. Hukum publik, hukum pribadi, apa itu? Sun Chongqing menatap mereka dengan tatapan tak percaya. "Kalian ini dewa-dewa sedang mempermainkanku, ya. Aku ini manusia biasa, tapi aku bangga dengan itu." Dia menunjuk mereka dengan keras. "Hukum pribadi berarti kalian mengganti rugi, dan itu harus jumlah besar. Sedangkan hukum publik, aku akan menyerahkan kalian ke pihak berwenang." Wu Fan dan Li Chunfeng saling memandang dengan canggung. Wu Fan bergumam pelan, "Aku ini dewa kota, hidup dari dupa dan persembahan. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" Li Chunfeng, merasa tak berdaya, akhirnya melemparkan kantong kecil berisi koin ke Sun Chongqing. Wu Fan, yang tidak memiliki apa-apa, hanya menghela napas panjang. "Iblis belum kulihat, tapi 3 hantu miskin aku temui hari ini." Li Chunfeng mendekat dengan hati-hati, berbisik, "Tuan, ini semua yang saya punya. Mungkin saya bisa tinggal dan membantu memperbaiki halaman ini." Sun Chongqing memandangi kumpulan koin tembaga dan perak yang sedikit itu di tangannya. Dengan berat hati, dia akhirnya mengalah. "Baiklah." Dia memimpin Wu Fan dan Li Chunfeng menuju gerbang. "Bata merah dan tanah liat untuk perbaikan. Itu urusan kalian. Sekarang berhenti bengong dan cepat kerjakan." 1 jam kemudian, halaman rumah sudah kembali seperti semula. Berdiri di dalam rumahnya, Sun Chongqing menghitung hasil hari itu. Toko gadai pasti tidak akan menerima batu ini. Ini cuma bagus untuk pemberat kertas. Baju si orang tua itu mungkin bisa laku 2 tael perak. Setelah bagi hasil dengan Ani, total aku dapat 20 tael hari ini. Saat menghitung uangnya, tiba-tiba cahaya melintas di wajahnya. Antarmuka sistem muncul, menyerap semua pendapatannya. "Hei, tinggalkan sedikit buatku," protesnya sambil menatap antarmuka sistem. Dia melihat timer di sistemnya melonjak dari 956 menjadi 356. Saat itu Sun Chongqing sadar bahwa dia memenuhi syarat untuk bonus isi ulang pertama dan dapat mengklaim 2 hadiah. Sistem memulai undian hadiah pertama. Antarmuka menampilkan ribuan barang, membuat matanya berbinar. "Wow, pesta untuk mata. Sistem, akhirnya kau akan memberiku kekuatan, kan? Berikan aku SSR. Berikan aku SSR." Setelah serangkaian bunyi lonceng, sistem menghadiahkan Sun Chongqing 2 buku manual, membuatnya tertegun. Matanya melebar, merah darah, pupilnya mengecil. Air mata frustrasi memenuhi matanya saat dia melemparkan buku-buku itu ke meja. "Ibu, metode produksi pupuk dan teknik penyulingan minuman keras." "Sistem, apa kau serius? Aku hampir mati kelaparan, dan kau memberiku barang tidak berguna ini." Dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tubuhnya gemetar. Sun Chongqing bergumam, "Seperti yang kuduga, orang biasa tidak bisa main game pay to win."